Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Retnani Wulandari. Sekarang kita akan membahas HSRP. Untuk membuat sebuah jaringan redundans, biasanya jaringan tersebut memiliki jalur utama dan jalur cadangan. Sehingga ketika jalur utama mati, maka arus lalu lintas jaringan dapat dialihkan ke jalur cadangan. Jadi diperlukan lebih dari satu gateway atau router untuk membuat hal tersebut. HSRP atau yang disebut Hot Standby Router Protocol merupakan protokol milik Cisco untuk membuat sebuah jaringan yang redundans atau selalu tersedia dan fault tolerance ketika terjadi kegagalan dalam sebuah jaringan. Cara kerja HSRP bagaimana? Cara kerjanya adalah menggabungkan dua atau lebih router menjadi satu router yang disebut dengan virtual router. Caranya gimana? Sekarang kita akan mencoba modul 9 pada materi Cisco, yaitu tepatnya 9.3.3 tentang HSRP Configuration Guide. Nah, ini setelah di-download, prakteknya seperti ini, lab-nya seperti ini, desainnya ada desain dan ada paket tracer activity. Di desain ini kita ada web server dengan alamat 209, 165, 200, 226, kemudian terhubung oleh inet portnya, kemudian terhubung ke router 2. Nah, router 2 ini merupakan router yang ada di tengah-tengah antara router 1 dan router 3. Jadi routernya ada 3. Kemudian router 1 ini memiliki link terhubung dengan switch 1 dan router 3 terhubung dengan switch 3. Kemudian ada dua LAN, LAN 1 dan LAN 2. LAN 1 ini ada PCA dan LAN 2 ada PCB. Jadi LAN 1, PCA di LAN 1 dan PCB di LAN 2. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat paket tracer activity-nya. Nah, di sini ada langsung ditampil langsung di paling atas itu ada addressing tabel. Di addressing tabel sudah disediakan kolom device, apa saja yang ada di sana, perangkatnya, kemudian interface-nya yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, kemudian ada IP address-nya, dan ada default gateway-nya. Nah, kemudian turun ke bawah ada objektif. Tujuan. Pada paket tracer aktivitas ini, kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi HSRP, Hot Standby Router Protocol, untuk menyediakan perangkat gateway default redundans ke host di LAN. Nah, setelah mengkonfigurasikan HSRP, you will test the configuration maka kita harus melakukan pengujian konfigurasi. Kita menguji konfigurasi untuk
memverifikasi bahwa host dapat menggunakan gateway default redundance jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia atau if the current gateway device becomes unavailable, tidak tersedia. Yang kita lakukan konfigurasi HSRP active router, standby router, dan verifikasi HSRP operation. Nah, kemudian lanjut di bawahnya ada skenario. Skenario ini spanning tree protokol menyediakan redundansi bebas loop antara switch dalam LAN. Namun tidak menyediakan gateway default yang redundans untuk perangkat pengguna akhir dalam jaringan jika router gateway gagal. Nah, First Hop Redundance Protocol atau FHRP menyediakan gateway default redundance untuk perangkat akhir tanpa memerlukan konfigurasi pengguna akhir tambahan. Dengan menggunakan FHRSP, 2 atau lebih router dapat berbagi alamat IP virtual dan MAC address, alamat MAC-nya yang sama dan dapat bertindak sebagai router virtual tunggal. Nah, host di jaringan dikonfigurasikan dengan alamat IP bersama, share IP address, sebagai gateway, sebagai default gateway. Nah, pada paket tracer ini, you will configure. Kita akan mengkonfigurasi Cisco Hot Standby Router Protocol. Kita akan mengkonfigurasi Cisco HSRP, Cisco yang merupakan FHRP. Jadi pada paket tracer aktivitas ini kita akan mengkonfigurasikan Cisco HSRP yang merupakan FHRP. Nah, kita akan mengkonfigurasikan HSRP pada router 1 dan 3 yang berfungsi sebagai gateway sebagai default gateway untuk host LAN 1 dan LAN 2. Saat mengkonfigurasikan HSRP, kita akan membuat gateway virtual yang menggunakan alamat gateway default yang sama untuk host di kedua LAN. Jika satu router gateway tidak tersedia, router kedua akan mengambil alih menggunakan alamat gateway default yang sama yang digunakan oleh router pertama. Karena host di LAN dikonfigurasi dengan alamat IP dari gateway virtual sebagai default gateway, host akan mendapatkan kembali konektivitas ke jaringan jarak jauh setelah HSRP mengaktifkan router yang tersisa.
Ini router yang tersisa. Nah, kemudian setelah skenarionya seperti itu, maka di sini ada instruksi yang harus kita lakukan. Di sini ada 3 instruksi. Part pertama, verify connectivity, kita memverifikasi konektivitasnya, dan ada 3 step yang harus kita lakukan. Kemudian ternyata di sini ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang harus kita jawab dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil ini setelah kita melakukan aktivitas yang di atasnya. Kemudian ada part 2, konfigur HSRP aktif dan standby router. Jadi kita mengkonfigurasikan HSRP aktif router dan standby router. Nah, step yang kedua pada part 1, konfigurasi HSRP pada R1. Pada step 2, konfigurasi HSRP pada R3. Kemudian yang ketiga, verify HSRP configuration. Nah, kemudian lanjut di part 3, kita mengobservasi HSRP operation. Nah, di sini ada 3 step. Make the active router become unavailable. Nah, di sini kita membuat aktif router menjadi tidak tersedia. Kemudian step yang kedua, ini break the link to R1. Step yang ketiga, restore the link to R1. Nah, itu yang harus kita lakukan. Setiap step ada pertanyaannya. Oke, kita lakukan yang pertama. Part pertama, verify connectivity. Step pertama, trace the path to the web server from PCA. Kita harus melacak jalur untuk web server ke web server dari PCA. Nah, di sini kita diminta go to the desktop of PCA dan kita membuka command prompt-nya. Kita buka, kemudian kita buka command prompt-nya. Nah, yang kedua, trace the path from PCA to the web server by executing the trace. Ini kita menuliskan komen ini pada command prompt. Nah, alamat ini itu alamat web server. Coba kita lihat, nah kan benar alamat web server. Nah, kita tulis di sini tracer 209 165 200 226. Nah, kita enter. Oke. Apakah masih ada? Nah, di sini ada tulisannya tracing route to alamat ini over a maximum of 30 hops. Jadi di sini punya maksimum 30 hops. Tapi ternyata di sini hanya melalui 4 hops. Nah, hops itu apa? Hops merupakan jumlah perangkat perantara yang terdapat pada router yang harus dilewati antara sumber dan tujuan. Nah, hops account ini digunakan untuk mengetahui jalan berikutnya yang bisa ditempuh oleh paket data untuk mencapai tujuan dengan menambahkan berbagai informasi yang terdapat pada next hop router. Nah, sudah kita lihat di sini. Nah, kita ditanya. Ini ada pertanyaan. Perangkat mana yang berada di jalur PCA ke web server? Nah, gunakan tracing table untuk mengetahui yang mana nih. Gitu. Oke. Kita lihat. Ini
pertama 192, 168, 11 itu ada di mana? Ternyata di G01. G01 R1. R1, G01 itu di mana ya? Nah, kalau pengen tahu di mananya, kita lihat ini. Nah, muncul G01 berarti lewat sini. Nah, di sini. Terus habis itu 10112. 10112 itu R2. R2 yang di G00 berarti ini. Nah, kemudian 10 100 102. 10 100 102 ternyata di mana ya? Coba kita lihat. Inet G01. Ini G001, kemudian terakhirnya 209 165 226 itu web server. Nah, ternyata jawabannya adalah lewat R1, R2, dan inet-nya. R1, R2, dan inet-nya. Nah, itu yang dilalui, ada 4 jalur. Kemudian pertanyaan berikut, step berikutnya, ini tadi sudah dilakukan, R1, R2, dan inet, kemudian ke step 2. Trace the path to the web server from PCB. Repeat kita lakukan yang sama dengan PCA tapi di PCB. Kita klik command prompt-nya. Nah, kita ketikkan, lakukan hal yang sama. Reset 209 165 200 226. Coba kita ini kan. Ya, cepat. Mana ya? Kok lama? Ini masih satu yang keluar, satu hub yang keluar. Oke, sudah komplit. Ternyata ada 4 hubs yang dilewati. Sekarang kita mau lihat nih. 1192 168 13 itu ada di mana ya? 192 168 13. Nah, di sini R3 G00. Terus 10 112 R2 ini G00. Kemudian 10 100 102 ini inet ini. Kemudian ini tentunya web server. Jadi step 2 itu pertanyaannya masih sama, perangkat mana yang berada tadi itu paduannya, perangkat mana yang berada di jalur PCB ke web server. Nah, ternyata jawabannya tadi R3, R2, dan inet. Nah, ini R3, R3 10, ini R3, R2, dan inet. Nah, jawabnya PCB R3, R2, inet. LAN PCA R2, R1, R2, inet gitu jalurnya. Kemudian lanjut ke step 3. Jadi sudah terjawab pertanyaan step 2, sekarang step 3. Step 3 ini amati perilaku jaringan saat R3 becomes unavailable. Caranya membuat tidak available adalah select the
delete tool from the packet tracer toolbar and delete the link between R3 dan S3. Oke, di sini R3 dan S3 itu adalah yang ini. Kita hilangkan dulu. Oke, sudah dihilangkan. Sekarang open command prompt. Nah, buka command prompt yang ada di PCB, kemudian lakukan lagi seperti yang tadi. Kemudian compare outputnya dengan step 2 yang tadi. Apa resultnya? Nah, coba kita lihat. Oke, kita coba lagi. Ternyata tracing root itu maksimal 30 Hz. Nah, coba. Ini agak lambat keluarannya. Ternyata request timeout. Nah, kenapa request timeout? Karena perintah tracer tidak dapat menemukan lintasan ke web server karena lintasan telah rusak, telah hilang, tidak ada lintasannya. Gitu. Kalau yang tadi kan ada, sekarang tidak ada sehingga hilang. Nah, request timeout. Nah, sekarang balik lagi, klik icon, klik the connection icon in the lower left corner of the PT window. Locate the select the chopper straight through icon in the palette of connection type. Oke, ini. Nah, ini coba ya. Kita kita pilih yang tadi, yang panahnya enggak putus-putus, yang lurus adalah ini. Enggak kelihatannya sudah dipilih. Nah, kemudian kita diminta klik on S3. Nah, kita diminta gigabit Ethernet 2. Terus R3-nya gigabit Ethernet 00. Oke. Gigabit Ethernet 2, kemudian gigabit Ethernet 00. Nah, ini masih loading untuk untuk koneksinya nyala kembali. Kemudian, nah, setelah lampu link pada koneksi sama-sama berwarna hijau, ini belum berwarna hijau, tunggu sampai hijau. Kita melakukan uji koneksi dengan melakukan ping ke web server. Nah, kita diminta ping. Nah, ini sudah hijau, kita diminta ping ke web server. Tadi kalau trace, nah ini diminta ping ke web server. Oke. Nah, akhirnya menyala kembali setelah diulangi kembali ya. Nah, tadi request timeout, sekarang sudah kembali tersambung koneksinya dengan adanya keterangan ini. Nah, kemudian kita lanjut ini. Kita lanjut ke part 2. Nah, di sini kita mulai konfigur HSRP aktif and standby router. Nah, pertama yang dilakukan adalah step pertama, konfigur HSRP pada router 1. Nah, kita klik router 1 pakai CLI, kemudian di enable untuk masuk ke ini seperti ini, kemudian kita ketik konfigur HSRP on the gigabit Ethernet 01 LAN interface of R1. Jadi kita tuliskan in config
Nah, di sini konfigur terminal dulu. Karena kita masuk config. Nah, setelah masuk, kita tuliskan interface G01. Nah, oke, sudah. Terus kemudian tentukan nomor. Nah, specify the HSRP protocol version number. Tentukan versi protokol HSRP yang digunakan. Yang paling terbaru adalah versi 2. Nah, di sini kita catatan standby versi 1 hanya mendukung pengelamatan IPv4. Jadi versi 1 itu hanya IPv4, sehingga di sini contohnya menggunakan versi 2. Nah, di sini kita tulis seperti yang di activity-nya, standby version 2. Nah, oke, sudah. Kemudian completion-nya sama sini. Setelah itu kita ke C. Konfigur alamat IP dari default gateway virtual. Alamat ini harus dikonfigurasikan di semua host yang membutuhkan layanan default gateway. Kemudian ini menggantikan menggantikan alamat interface fisik dari router yang telah dikonfigurasikan sebelumnya pada host. Nah, beberapa contoh HSRP dapat dikonfigurasi di router. Di sini kita harus menentukan nomor grup HSRP untuk mengidentifikasi interface virtual interface antara router dalam HSRP group. Jumlah ini harus konsisten. Nah, konsisten antara router dalam grup. The group number for this configuration is 1. Nah, sehingga kita tuliskan gini kan, konfigurasinya adalah nomor grup yang akan dikonfigurasikan adalah 1. Jadi kita standby 1 IP 192.168.1.254. Nah, kita tuliskan ini, kemudian kita standby 1 IP 192.168.1.254. Kita teruskan. Oke. Nah, lanjut ke yang D. Tentukan router aktif untuk grup HSRP. Berarti ini adalah router yang akan digunakan sebagai perangkat gateway kecuali jika gagal atau jalur ke sana menjadi tidak aktif. Nah, kemudian tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Tentukan prioritas. Nah, di sini untuk antarmuka router, interface. Untuk interface router. Nah, nilai defaultnya adalah 100. Nilai yang lebih tinggi akan menentukan router mana yang merupakan router aktif. Jika prioritas
router dalam grup HSRP sama, maka router dengan alamat IP terkonfigurasi tertinggi akan menjadi router aktif. Nah, terus ini tadi D ya, C-nya sudah. Standby ya, 1 sudah D berarti. Nah, terus kita tuliskan prioritasnya. Nah, di sini standby 1 priority prioritinya 150. Nah, prioritinya di sini ditulis 150. 150. Nah, kemudian di enter. Sudah. R1 akan beroperasi sebagai router aktif dan lalu lintas dari dua LAN akan menggunakan sebagai default gateway. Jadi R1 adalah aktif router. Jadi R1 adalah aktif router. Jika diinginkan agar router aktif melanjutkan rule ketika tersedia lagi, ketika available again, konfigurasikan untuk mendahului layanan pada standby router. Router aktif akan mengambil alih perangkat gateway saat dapat dioperasikan kembali di sini. Nah, terus kemudian langkah yang berikutnya standby 1 preamp. Oke. Apakah prioritas HSRP pada R3 jika ditambahkan ke HSRP group 1 berarti 100 merupakan default value-nya. 100 merupakan default value-nya. Nah, di sini 100 merupakan default value-nya. Kan tadi 100, ada yang 100 nih. Maka jawaban dari ini adalah 100 merupakan default value. 100 merupakan default value. Kemudian kita konfigur HSRP on R3. Kita tutup R1, kita buka R3. Terus di sini di step 2, kita masuk ke step 2 sekarang.
Step 2 pada part 1, masih part 1. Konfigur HSRP on R3. Konfigur konfigur R3 as the standby router. Jadi R3 itu jadi standby router dengan cara configure the R3 interface that is connected to LAN 2. Nah, repeat only step 1B dan 1C. Kenapa kok di repeat 1B dan 1C saja? Karena 1B itu kita menuliskan versinya, dan 1C kita menuliskan standby dan IP-nya. Nah, jadi di sini jadi kita menuliskannya conf t kemudian interface, karena di sini R3 itu G00 yang dipakai. Nah, interface interface G00, terus versi standby 2. Versi standby. Oke. Interface 1B dan 1C. Satu B itu konfigurasi versi protokolnya. Karena kenapa kok 1B? Karena 1B itu konfigurasi versi protokolnya. Kemudian yang 1C itu konfigurasi alamat virtual, alamat IP dari default gateway virtual. Jadi kita tuliskan ini standby 2 versinya, terus version standby version 2. Oke, terus kemudian standby FPV. Nah, di sini kita langsung paste saja. Nah, ini kita konfigur alamat virtualnya. Oke. Nah, kemudian step 2 sudah, kita ke step 3. Nah, di step 3 verifikasi konfigurasi HSRP. Verifikasi HSRP by using versi HSRP dengan mengeluarkan perintah show standby di R1 dan R3. Verifikasi nilai untuk HSRP role-nya, role group-nya, grup alamat IP virtual gateway, preamps, dan priority. Nah, di sini note, perhatikan bahwa HSRP juga mengidentifikasi alamat IP router aktif dan standby untuk grup tersebut. Nah, caranya kita show standby di R1 dan R3. Ini masih R3, kita show standby. Oh, salah. Ini exit.
exit dulu, exit karena masuk ini, show standby. Oke, salah. Show standby. Nah, di R3 kita bisa mengetahui statusnya apa. Oh, dia router standby router. Terus virtual IP address-nya ini 192.168.1.254. Aktif virtual MAC-nya ini. Lokal virtual MAC-nya adalah ini. Nah, preemption disable. Ya, karena kita tidak mengatur ini. Nah, di sini kita bisa lihat 192.168.1.254. Itu ternyata kita bisa tahu apa saja di R3 itu merupakan apa, misalnya router standby, kemudian virtual IP-nya ini, aktif virtualnya ini, MAC-nya ini, lokal virtual MAC-nya ini. Terus tadi kita tidak mengkonfigurasi preemption, maka preemption-nya disable. Priority default-nya masih sama 100. Nah, oke, kita ke PC R1. Sama exit dulu. Exit, terus show standby brief. Show standby brief. Nah, di sini bisa ketahuan DR1 ininya state-nya aktif router. Kemudian standby-nya ini. Virtual IP-nya ini gitu. Preemption-nya coba saya besarkan 150. Oke. Kemudian apakah ada pertanyaan dari sini di part 2? Ini di part step 3. Step 3 ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Dengan menggunakan output yang ditunjukkan di atas, jawab pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, router mana yang merupakan router aktif? Nah, tadi kelihatan router 1 yang aktif. State aktif. Nah, router 1. Apa alamat MAC untuk alamat IP virtualnya? IP virtualnya ini MAC-nya. Oh, salah. Kita nggak bisa lihat di sini, kita lihatnya di R3. Di sini ada alamat MAC untuk IP virtual. MAC-nya 000 0C9F F001. Nah, ini aktif. Ini alamat MAC untuk alamat IP virtualnya. Nah, pakai ini. Kemudian, apa alamat IP, address, dan prioritas router, standby router? Nah, di sini bisa ketahuan. Prioritasnya tadi berapa? 100 prioritasnya. Prioritas 100.
Kemudian alamatnya 192.168.13. Alamatnya 198. Oh ini alamat router siaga 192.168.13. Kalau ininya prioritinya 100. Oke, sekarang ke part 3. Oh, ke part 3 banget. Part 2 kita ke part 3. Oh, mana ya? Tadi sudah sampai di ini. Ini sudah dijawab. Sekarang yang di B. Gunakan perintah show standby brief pada command router R1 dan R3. Show standby brief. Oh, itu sudah. Nah, ini hasilnya. Kemudian di R3 juga sama. So, di R3 juga sama. So, standby brief. Nah, prioritasnya 100. Kalau yang di R3 prioritasnya 100, kalau yang di sini R1 150 standby-nya. Di sini state-nya standby. Aktif routernya 192.168.11. Kalau di sini standby-nya ini aktif 192.168.11. Nah, kok bisa 192.168.11? Kita lihat aktif routernya. Di manakah 192.168.11? Nah, itu di R1. Aktif routernya di R1. Kemudian ini aktif router R3 itu R1, tapi R3-nya jadi standby. Terus ini 100 preemption-nya, priority-nya 100. Kemudian yang di sini kita bisa tahu standby-nya mana? Standby-nya ya R3 tadi. Nah, sudah kelihatan. Terus kita lanjut di D. Oh, C, di C. Change the default gateway address, ubah alamat default gateway for PCA pada PCA, PCC, S1, S3. Terus kita punya pertanyaan, which address should you use, dan verify the new setting, issue a ping from both PCA dan PCC to the web server, are the pings successful. Nah, itu ada pertanyaannya, apakah successful atau tidak. Nah, kemudian kita harus merubah tadi di PCA dan PCC. Kita klik dulu R3-nya. Kemudian ke PCA-nya dulu. PCA-nya ke IP configuration. Nah, di sini IP configuration-nya apa ya?
PCR are the ping successful. Ini tadi default gateway-nya. Default gateway-nya itu pakai ini HSRP virtual. Default gateway-nya yang ini HSRP virtual gateway. Kita pakai ini. Nah, kita tinggal copy paste saja. Bisa apa enggak ya? Copy, terus di sini paste. Terus di sini juga PCB, IP configuration, default gateway-nya juga paste. Kita pakai default, kita pakai HSRP virtual gateway. Udah naik 80%. Oke, sekarang tinggal di S1. Kita rubah, tadi kan harus PCA, PCB, S1, dan S3. Nah, di sini kita pakai virtual HSRP virtual gateway yang sudah dituliskan di sini. Sekarang pakai perintah apa ya tadi tidak ada. Oke, kita pakai perintah memasukkan IP default gateway. Enable config T IP default gateway 192.168.1.254. Ini sudah S1, kemudian kita S3. S3 sama ina conf T, kemudian set IP default gateway. Jadi 192.168.1.254. Salah. IP default gateway 192.168.1. Nah, ini kurang titik. Nah, sip dah. Oke, 100%. Nah, terus tapi ada lanjutannya. Ada pertanyaannya nih. Alamat mana yang harus digunakan? Alamat yang digunakan adalah alamat default gateway ya. Alamat default gateway yang digunakan yang mana? Yang ini. Nah, sudah terjawab. Terus yang ke mana namanya? Yang berikutnya. Verify pengaturan baru. Nah, issue a ping from both PCA and PCA dan PCC to the web server. Are the ping successful? Apakah sukses ketika kita misalnya PCB, kemudian kita ping lagi, ping 192, ping web servernya lagi, apakah sukses? Langsung sukses ini. Dengan buktinya replay from ini byte-nya ini time, terus ada TTL 125. Nah, ada ininya juga. Oke, kemudian sekarang kita lihat di PCA, apakah sukses juga? Kita cek, kita juga lihat ininya. Ping, bukan tracer. Ping. Oke, sukses juga. Nah, kemudian
Kita lanjut ke part 3, observasi. Amati operasi dari HSRP. Nah, di sini kita bikin kegiatan lagi. Ada 3 step. Step ini ada 3 step, ada 3 step dari part terakhir kita. Yang pertama, make the active router become unavailable. Berarti buat active routernya tidak tersedia lagi dengan cara open a command prompt on PCB. Kita di sini kita buka PCB-nya, command prompt-nya, kemudian enter the command trace itu, trace dulu. Saya enter dulu, trace. Ini dulu, nge-trace dulu. Oke. Kemudian does the path. Nah, ini kan tadi sudah kita konfigurasikan HSRP-nya. Kita konfigurasikan HSRP-nya. Nah, kemudian kita trace lagi hasil konfigurasi tadi itu. Does the path different from the path does the path different? Apakah jalurnya berbeda dari jalur yang digunakan sebelum HSRP dikonfigurasikan? Oke, ini yang sekarang. Coba ulang lagi. Oke. Nah, yang sekarang itu ini setelah dikonfigurasikan melewati 4 hoops. Di sini ada 192, 168, 11, 10, 112, 10, 112, 209, 165, 226. Coba kita lihat atasnya. Yang atas di sini 11, ini pakai 13. Nah, coba kita lihat. Yang sebelumnya lewat 13. Lewat ini. 196, nah ini. Lewat R3. Tapi yang di sini 11. 196, 192, 168, 11. Maka lewat R1. Kemudian 10, 112, oh sama. 10, 102, oh sama. Nah, ternyata yang berbeda adalah yang ini. Kalau tadi melewati 192, 168, 13, itu melewati R3, PCB, sekarang PCB itu bukan lagi melewati R3, tapi melewati R1. Nah, itu ternyata. Perbedaannya itu. Kemudian putuskan tautan ke R1. Nah, ini putuskan tautan ke R1. Select the delete tool from the packet tracer. Kita kayak tadi lagi menghapus salah satunya, tapi di sini yang kita hapus itu konektivitas dari R1 ke S1. R1 ke S1. Oke, tadi kan di sini, sekarang di sini. Nah, setelah kita hapus R1 ke S1 ya, coba di sini R1 ke S1 sudah kehapus. Terus nah, segera kembali. Nah, immediately return to PCB and execute trace web server again. Nah, observasi keluarannya dari perintah tersebut. Nah, kemudian kita ke PCB lagi. Nggak bisa ini ya.
Kita ke PCB, kita ke command prompt, terus reset lagi. Ini repeat the command at PCB. Oke, benar berarti. Trace. Kita trace lagi. Ternyata bisa ya. Kemarin tadi tuh coba diulangi lagi. Ini agak lambat. Coba. Oh, bisa. Jadi coba kita ulang lagi ya. Trace-nya. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi apa perbedaannya. Yang sama di awal. Waktu pertama kali saya coba, sebelum bikin video ini kan saya coba-coba. Sedikit ada masalah, ada yang request timeout. Nah, itu mungkin karena masih ada loading ya, jadi waktu jejaknya habis, tapi setelah diulangi lagi, bisa muncul kembali. Nah, di sini akhirnya jejak melewati R3, R2, dan INET. R3 digunakan sebagai gateway hop pertama dalam jejak ini, bukan R1. Jadi di sini 192, 168, 13 di PCB itu. Nah, jadi yang dilewati itu sekarang R3, kan ini kan 192, 168, 13, terus 10, 112, 10, 112, kemudian 10, 100, 102, dan ininya web servernya yang terakhir. Nah, perbedaannya dengan sebelumnya, bukan yang di awal ya, ini yang sebelumnya. Nah, ini yang sebelumnya itu, ini kan dihapus. Dari yang setelah dikonfigurasikan, HSRP-nya itu kita ini melewati satu-satu. Setelah dikonfigurasikan, kita melewati ini. R1, 192, 168, 11. Tapi ketika ininya R1 dan S1 koneksinya itu dihilangkan, linknya itu dihilangkan, nah kembali lagi nih, dia lewat 192, 168, 13. 13 itu router 3, jadi PCB itu ke router 3, bukan lagi ke sini. Gitu ya. Bukan lagi ke R1 tapi ke R3 karena ininya bolong, nggak ada sambungan. Nah, seperti itu, tapi yang lainnya sama ininya. Oke. Terus di sini kita lanjut lagi yang ke ini kan sudah kita bahas tadi. HSRP menjalani proses untuk menentukan router mana yang harus mengambil alih ketika router aktif tidak tersedia atau unavailable. Terus proses ini membutuhkan waktu. Jadi kalau ini mungkin sudah ada sisa-sisanya jadi cepat. Kalau yang saya coba sebelum video itu ada tiba-tiba yang di awal itu ada request timeout. Nah, request timeout itu membutuhkan waktu setelah
proses itu selesai dilakukan. Nah, tapi ya ini pada awalnya waktu waktu trace-nya itu waktu jalurnya itu habis. Terus kemudian ketika diulang kembali langsung muncul semua. Nah, langsung akhirnya keluar semua jejak melewat trace-nya itu, jalurnya. Kemudian proses ini kan tadi membutuhkan waktu. Setelah proses selesai, komplit, router siaga router 3 standby router 3 kan sebagai standby router menjadi aktif, menjadi dari R3 itu awalnya standby, kemudian jadi aktif router. Nah, dan digunakan sebagai gateway default untuk host 1 dan untuk host di LAN 1 dan LAN 2. Untuk host di LAN 1 dan LAN 2. Jadi R3 standby router become aktif. Jadi yang tadinya standby jadi aktif. Dan menggunakan default gateway dan digunakan sebagai default gateway untuk host yaitu PC-nya pada LAN 1 dan LAN 2. Nah, itu. Kemudian sudah selesai. Setelah itu kita di sini kita inikan dulu. Nah, di R3 kita coba ya R3 apakah seperti tadi yang saya jelaskan. Coba di R3 kita conf t terus kita show standby brief. Apakah benar yang saya katakan? Oh, salah. Annya salah. Oh, salah. Bukan pakai conf. Exit dulu. Nah, sekarang show standby brief. Nah, terlihat di sini. Jadi state-nya aktif. State-nya aktif. Terus kemudian standby routernya ini mungkin standby-nya ini unknown. Yang tadi standby-nya lokal, sekarang aktifnya itu kan ini tadi. Ini kan statusnya awalnya kan R3 itu standby. Jadi aktif sekarang. Setelah diginikan nih. Nah, setelah ini gambarnya seperti ini. Yang semula R3 itu jadi standby, statusnya standby, sekarang jadi aktif. Terus aktifnya itu alamatnya ini jadi lokal, tapi standby-nya malah jadi yang sebelumnya lokal malah jadi unknown. Nah, kemudian kita lanjut ke step 3, restore the link to R1. Reconnect R1 to switch 1 with a chopper straight through kabel. Oke, sama contoh di sini itu di sini. Nah, terus execute kemudian execute a trace from PCB to the web server. Oke. Nah, di sini kita kasih lagi gigabit Ethernet sama gigabit Ethernet.
Nah, ini masih loading ya, belum aktif linknya, belum connect linknya belum connect. Nah, setelah itu, setelah kita hubungkan, kita tunggu, execute a trace from PCB to the web server. You may need to repeat the trace to see the full path. Nah, ada pertanyaannya di sini. Ini kan sudah hijau. Oke. Nanti kita trace dari PCB. Trace lagi nih. Trace lagi. Oh. Oke, coba. Oke. Kita trace lagi. Nah, tadi kan jalur what path is used to reach the web server. Jalur apa yang digunakan untuk mencari web server? Awalnya tadi kan ini jejaknya kan sempat gagal atau lambat gitu kan, tadi tidak langsung zrut muncul semua ini ya, path-nya, hopes-nya itu tidak langsung muncul. Nah, akhirnya di sini menggunakan R1 sebagai gateway lagi. Nah, terus kemudian ini menggunakan ini. Jadi awalnya agak susah gitu kan, nggak gagal tapi lama. Nah, akhirnya mulai menggunakan R1 sebagai gateway lagi. Kemudian ini R1 sebagai gateway lagi. Coba kita lihat R1 itu apakah 192, 168, 11. Nah, saya ingatnya sih seperti itu. 192, 168, 11. Ya benar, ternyata pakai R1 PCB itu pakai R1 sebagai gateway lagi. Nah, kemudian yang terakhir, nah, jika perintah jika perintah preamp tidak dikonfigurasikan untuk HSRP grup HSRP pada R1, apakah hasilnya akan sama? Nah, tidak. Karena apa? R1 tidak akan menjadi gateway lagi. Jalur melalui R3 akan terus digunakan. Itu jawabannya untuk yang terakhir. Jadi R1 tidak akan menjadi gateway lagi dan jalur melalui R3 akan terus digunakan jika seperti ini ya. Oke. Di sini juga sudah 100%, kita bisa cek result. Assessment-nya, PCA sudah ada di default gateway-nya, PCB juga ada default gateway-nya, semuanya sudah centang hijau. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang tentang konfigurasi atau HSRP Configuration Guide. Nah, mengkonfigurasikan HSRP dan untuk mengetahui kerja HSRP pada modul 9.33. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya cukupkan sampai di sini. Share. Leave meeting.